Setelah selamat dari kecelakaan, hidupku tidak pernah sama lagi. Mimpi-mimpi buruk menghantuiku setiap malam. Di dalam mimpi itu, aku selalu melihat perempuan berbaju putih yang duduk di bak truku. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Suaranya berbisik, memanggilku, seolah ingin meminta pertolongan. Rasa penasaran dan ketakutan membuatku tergerak untuk menyelidiki kisah di balik arwah perempuan itu. Aku mulai bertanya kepada teman-teman sesama sopir dan penduduk sekitar. Dari beberapa cerita yang kudengar, akhirnya aku menemukan benang merah yang menghubungkan semua kisah. Ternyata, perempuan itu adalah seorang gadis muda bernama Sari. Dia dibunuh dan dibuang di tikungan yang sama tempat aku hampir celaka. Kisahnya sangat tragis. Sari adalah seorang gadis yang dicintai oleh seorang pemuda bernama Rudi. Namun, cinta mereka berakhir dengan kekerasan. Rudi, yang cemburu buta, mengira Sari selingkuh. Dalam kemarahan, dia menghabisi nyawa Sari dan membuangnya di jurang. Mereka dulu pasangan bahagia. Senyuman mereka pernah menghiasi jalan-jalan sunyi di desa. Tapi rasa cinta yang salah, bisa berubah jadi neraka. Rudi mencintainya terlalu dalam, terlalu kelam, hingga akhirnya, menghancurkan segalanya. Setiap kali aku mendengar nama Sari, hatiku terasa berat. Aku bisa merasakan kesedihan dan kemarahan yang terpendam. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang Rudi. Ternyata, setelah perbuatannya, Rudi melarikan diri dan tidak pernah ditemukan. Beberapa orang percaya bahwa dia masih berkeliaran di sekitar alas roban, terjebak dalam rasa bersalahnya. Malam demi malam, mimpi tentang Sari terus menghantuiku. Dia seolah meminta keadilan. Aku merasa terikat untuk melakukan sesuatu. Dengan tekad yang kuat, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Rudi dan mengungkap kebenaran di balik kematian Sari. Aku mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Aku mengunjungi tempat-tempat yang pernah dikunjungi Sari dan Rudi, berbicara dengan orang-orang yang mengenal mereka. Setiap petunjuk yang kutemukan membawaku lebih dekat kepada kebenaran, tetapi juga semakin mendalam ke dalam kegelapan. Di sebuah warung remang, lelaki tua mendatangiku. Tatapannya tajam, suaranya berat dan dalam. Rudi tidak pernah pergi, katanya. Dia masih di sini. Terjebak dalam rasa bersalahnya. Dan Sari tidak akan tenang sampai kebenaran ditegakkan. Kata-katanya menusukku dalam. Aku tahu. Ini belum berakhir. Kata-kata lelaki tua itu membuatku merinding. Aku tahu, aku harus segera menemukan Rudi dan mengungkap kebenaran. Jika tidak, Sari tidak akan pernah mendapatkan ketenangan yang dia cari. Dan aku, sebagai saksi bisu, tidak bisa membiarkan kisah ini berakhir tanpa keadilan. Dengan tekad yang bulat, aku melanjutkan pencarianku. Mimpi-mimpi itu semakin intens, dan aku merasa semakin dekat dengan Sari. Dia seolah membimbingku, menunjukkan jalan menuju kebenaran. Namun, aku juga merasakan ada sesuatu yang lebih gelap yang mengintai di balik semua ini. Aku berdiri di tepi jurang, tempat Sari dibuang, dan mungkin tempat Rudi bersembunyi dari dirinya sendiri. Hujan turun perlahan. Aku menatap ke bawah. Dalam diam, aku berjanji, aku akan menemukan Rudi. Dan aku akan membawa keadilan, demi Sari, dan demi semua jiwa yang tersesat.